yang mufhum agama, hana mufhum kekuasaan. Yang mufhum kekuasaan, hana mufhum agama. Mujak ada keroi masing-masing. Ya, ya betul. Sehingga itu bi bahasa, itu bi bahasa. Nyona tengku kita dalam politik boh mu partai. Dan yang tengku bubuk kenan. Kan tempat roh. Padahal nanggronyo mencarian. Tapi pikiran ji hanja urung mufhum syariat kena. Tapi bibit ijo ke dengku bi muwak-wak ke karena nak orang tata kelola pemerintahan. Bi muwak-wak. Ulama yang kala disebut di para pembicara sebelum ji dan yang hana tersebut dalam pembicara sebelum ji juga kepada Bapak Sekda, Bapak yang mewakili Pak Kapolres dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, juga kepada Bapak Camat dan kepada seluruh hadirin, juga kepada seluruh santriwan santriwati, istimewa kepada seluruh jajaran pengurus huda yang baru terlantik, baik syura atau tamfiziah. Malamnya sebenarnya lagi dosiah, lun hana dosiah. Cuman taknya watip Bupati Pegahaba. Lung nak lu tangkapi pakiban pandangan Pak Bupati keritanya dengku. Keritanya ulama. Baik secara tersurat atau tersirat. Beliau sangat mengharapkan eksistensi ulama di dalam perbaikan segala hal dan semua aspek. Tetapi dalam bahasa Pak Bupati menggambarkan kondisi umat Islam uronyo, bukan Islamnya tidak benar, bukan Islamnya tidak baik, tetapi strategi di dalam mendakwahkan Islam yang lemah. Sehingga antara bermacam agama-agama yang ada di dunia, aliran-aliran yang ada di dunia, mereka menjadi menguasai bukan karena baik dan benar dirinya, tetapi karena kuat dan benar strateginya. Bahkan Islam berkembang mulai dari kecil, nol. Mulai asyiratakal akrabin sehingga mewarnai dunia. Rasulullah ahli dalam segala bidang. Yang hana bak manusia lain. Kalau red ilmu memang ilmu nerempak kelewat ta'allum, kan juga lewat ilham, tetapi lewat nubuah yang hanya mungkin tercapai oleh manusia biasa. Nyerat ilmu, kekuatan ilmu dan pengetahuan Rasulullah memang tembus lewat nubuah. Tapi juga Rasulullah di dalam berdakwah ahli strategi komunikasi. Al-Quran sendiri adalah fasih dan balaghah. Yang kedua juga dalam strategi-strategi sampai strategi peperangan. Rasulullah juga ahli strategi. Di saat Allah mempegah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang bahasa Quran tak Quran Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullah wal yaumil akhir wal yaumal akhir. Untuk memahami atranya beda orang beda pemahaman. Dalam pemahaman tergantung kemampuan yang memahami. Ada bahasa katanya manusia biasa api. Dia tak pegah apa. Memahami bahasa katanya tergantung tingkatan orang dengar. Yang rendah orang dengar ada dalam tata pegah apa kemampuan roh itu mufum. Hang mufum ya. Yang tinggi orang dengar maka beda dalam mufum ya. Bahasa Allah, bahasa kalam Allah dalam Al-Quran itu tanah gampang ya. Yang paling berat mufum kalangan makhluk yang kera Nabi. Yang lain banyak Allah yang paling mufum, paling doa. Tetapi sebatas kemampuan manusia biasa harus memahami, mempelajari watega pegah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nyo khusus lam kehuda pakiban memahami pergerakan huda mengikuti dakwah Rasulullah, ikutan langkah-langkah dakwah Rasulullah. Pertama saya dah tepu Rasulullah na pradakwah. Ya, pradakwah itu pra kenabian. Memang Allah nak persiap Nabi. Sebelum mengangkat ke Nabi, nak persiap anak Abdullah ibnu Abdullah untuk seorang Rasul. Pranabnyan pun Nabi. Hai buat kalut-kalut lah kalau dia. Ya kalut dia lagu akhirat. Nyan wate Nabi dilakukan langkah pra kenabian. Gaknya na dukungan. Dukungan pun dukungan perumoh. Pertama perumoh orang kaya dan gedukung Nabi. Nya beta pandang jauh-jauh le. Jadi na dua buah dukungan pun dalam Nabi. Dukungan keluarga. Sehingga Nabi gampang meninggalkan rumah tangga. Han bermasalah dengan rumah tangga. Han agak tak bubuk nak gede. Han agak tak kata jah. Berugo mengkawin lah kona getan gaduh di langguha. Bagaimana? Nah pelajak pak cok bu persiap makanan Rasulullah jauh akhirat. Khadijah sangat cinta. Seorang istri pastilah cinta suami. Apalagi suami selevel Nabi Muhammad dalam kelebihan. Tetapi demi kesenangan Rasulullah, kepentingan Rasulullah, mau mengorbankan perasaannya yang selalu ingin bersama suami. Dengan harta. Rupanya keluarganya mendukung faktor pendukung misi. Burmo. Sehingga ya enak sukses seorang suami tergantung pakiban perilaku seorang istri, sangat tergantung. Menyohamu masalah hirmo. Nya dua luar mu masalah. Memasalah. Mana lagu orang di rumah memasalah iluwa sukses sih. Dupnan memasalah sukses, miana masalah berat lom. Berat sukses lom. Hati pasti nak kendala. Makanya kena pegali Nabi, khairu mata'id dunia al-mar'atus salihah. Perempuan yang saleh itu sebaik mata benda dunia, modal untuk kesuksesan. Yang kedua, mal, harta. Nabi payah minta nafkah ke Khadijah. Yang lemah program akhirat ya pasti lemah ide ai payah dah minta rezeki dalam belang kerot lepo kerot kan. Sekurang-kurang mengurangi
Dia faktor pendukung. Tetapi yang menjadi tujuan inti adalah misi. Allah wate Nabi kaji ke Rasul. Ni ikut gaya Nabi. Yaitu gaya Nabi yang merubah bangsa pengembara dan penggembala kambing menjadi pemimpin dunia. Pengukir sejarah yang perjalanan hidup dunianya menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Mereka jadi pemimpin, mereka jadi orang kuat, mereka jadi orang baik, ujung-ujungnya penghuni syurga. Ada pemimpin orang kuat, luar biasa, zalim, ujung-ujungnya penghuni neraka. Maka dalam halnya ikut Rasulullah dalam ilmu pengetahuan sebatas kemampuan dan yang matematik. Yang kemampuan ta'allum ya lewat ta'allum, ikut ilmu warisan Rasulullah. Yang kemampuan untuk tingkat wadihnya lo mata Nabi Allah ya lewat ilham para waliullah yang Nabi murno. Nyop pangkat nubuah ada mungkin usaha nanti apa tetapi nah faktor pendukung di mana misi Rasulullah nutus li Allah, tujuan inti daripada perjuangan Rasulullah nutus li Allah, tujuan inti adalah wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mencari ridha Allah. Ridha Allah adalah tujuan inti. Faktor pendukung paling utama untuk terubah ridha Allah yaitu iman dan akhlak. Iman dan akhlaklah yang menjadi level paling utama modal untuk mencapai ridha Allah. Tetapi untuk mendapat levelnya, terubah level iman dan akhlak, butuh faktor pendukung lain. Menyoba iman, faktor pendukung pertama yang ke ilmu muamalah tauhid. Ilmu tauhid kagak rumus le ulama. Untuk level wadihnya, kata level ilmu muka syafah nya haji demurno dia. Itu lewat mengamalkan ilmu muamalah, maka betul Allah ilmu muka syafah. Dalam faktor akhlak, pencapaian akhlak butuh ifah dan adalah. Dalam mencapai ifah dan adalah butuh ilmu pengetahuan dan butuh amalan. Maka Al-Ghazali nepegah tu manusia untuk mengamalkan puudip kebenaran dan kebaikan agama pun butuh iman. Yang kedua, butuh faktor pendukung lain. Karena untuk pencapaian manusia berakhlak, yaitu mampu mengamalkan rumusan-rumusan syariat dalam kehidupan, nya butuh kekuatan pendukung. Hinan pun butuh badan bersehat. Butuh badan bersehat. Yang faktor badannya. Yang kedua, butuh faktor eksternal dari badan, yaitu butuh kebutuhan badan. Kebutuhan badannya
Yang keinginan perlu makanan, perlu ubat, dan perlu pumatlah yang untuk sehat badan, makan minum. Dan juga butuh keamanan. Butuh keamanan. Hinallah kabutuh jah. Kabutuh jah dan marwah. Nabi di dalam gumai agama pun payah jam kemegahnya. Pijat agak. Harta yang ada Khadijah. Wibawa ada Abu Talib. Kemegahan Abu Talib. Sehingga dalam perang Nabi watenu Nabi watenu po metun ngenjah dan marwah Abu Talib. Ketokohan Abu Talib yang sulit untuk menantang misi Rasulullah. Mana pegah ya? Hanya pakai wibawa Abu Talib. Memang terpakai wibawa Abu Talib. Maka lah misi agama nyan hartanya butuh, kekuasaannya butuh, wibawanya butuh, apabila jadi modal untuk pencapaian misi Rasulullah, yaitu misi mencari ridha Allah. Karena yang pegat dia Allah ni, yang pegat gerapi Allah. Tapi bagaimana memfungsikan hartanya untuk kebaikan mencari ridha Allah, butuh akhlak. Maka dalam halnya urunyo umat Islam betul, Ahlus Sunnah wal Jamaah betul. Tetapi yang lemah orang je kurang mandiri di ekonomi, buh mandiri dengan memiliki harta atau dengan zuhud. Tabak itu yang zuhud mandiri di. Ana harta tapi zuhud yang mandiri. Nyotama yang mandiri. Tuhan nak tahu. Tamak kata kau. Kekuasaan lagi nanti. Sehingga di dalam perjuangan Rasulullah, na episode Makkah, na episode Madinah. Episode Madinah, Makkah, nyan wibawa kepemimpinan, ketokohan, harta, nyan pinjam-pinjam tago. Pakai-pakai tago ile. Dakwah pi baru level asyiratakal akrabin. Tapi berlanjut karena langkahnya benar, tepat. Akhirnya tercapai di episode Madinah setelah hijrah. Nyan hidih bak Nabi karena ilmu lewat nubuah, keilmuan cukup. Kemudian bak Nabi karena kekuasaan, juga bak Nabi karena kesultanan, itu kekuatan. Yang karena tentera, karena macam tu. Dia kan berlaku karena harta dari kaum muslimin. Infak, boleh infak wajib, infak sunat. Akhirnya, nyokeh yang membuat Rasulullah salah satu Nabi yang paling afdal. Karena Nabi berkumpul banyak hal. Pada tangan Rasulullah ada kekuasaan. Pada tangan Rasulullah ada kekuatan. Pada tangan Rasulullah juga ada ilmu. Sehingga duduk ketika berhasilnya lah baru duduk dan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Maka butuh faktor-faktor pendukung yang menjadi pendukung bagi kebaikan-kebaikan misi Islam. Jadi orang Islam
Baik salah, asal kena harta, langsung jodohnya mendung. Baik mana cara? Tergantung. Yang pendukung pergi kebaikan. Atau yulhi wa yutri. Harta pakai bak kedurhakaan. Maka kehidupan umat Islam, gaya Islam yang dibangun oleh Rasulullah, walaupun nampaknya sama tetapi berbeda. Bahkan berbeda karena tujuan dari iman ridha Allah. Dunia majra'ah lil akhirat. Tetapi menyoreh hana iman, dunia untuk dunia. Hana jelas peruntukannya. Makanya untuk organisasi Huda, dalam perjuangan mencari ridha Allah wa akhirat untuk diri sendiri di pengurus, dalam perjuangan membuat umat sehingga berorientasi hidup lagi kehendak iman, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dalam strategi pergerakan Huda nyan payah berjelas 4 posisi dia. Munyo level bi ilmu ke santri kana daya. Bi ilmu ke majlis taklim yang kaya bet-bet ada nahuda pikat majlis taklimnya. Ya kan? Munyo untuk majlis taklim bet-bet. Tapi ada banyak persoalan-persoalan lain yang kosong dari tidak tertangani. Ini menjadi PR. Tanya boleh berbicara, memperkuat aliran Ahlussunnah wal Jamaah lewat kajian ilmu pengetahuan. Penting memang. Supaya tergaung kepada level yang di bawah. Mereka bisa ikuti. Tetapi yang harus sadar, ada ruang-ruang kosong yang tidak pernah tersampaikan. Dan nyota pugot mudzakarah pina kelompok megedepuna tanya. Ada gedepuna, ada gedepu oleh puatanya. Hana urusan. Nyona kelompok sebuah tu yang masih liar dan kosong. Inilah menjadi lahan masuk musuh. Ruang-ruang kosong itu munyo terlantar dan terbiarkan. Ane jit ane udek dayo, tapi icok ligop jit ke musuh tanyo. Pakan mereka terbiarkan kosong. Aceh pegah dayo syariat Islam. Hanya kubahan pikiran kajian. Regulasi syariat pada tahun kah? 16 tahun. Buka. Harap syariatnya kan dengan mulai ilmu syariat. Munyo ilmu getangan nilit dengan keikhlasan tengku dengan kemampuan ulama. Yang kebiasaan yang kenanya yang dijangkau oleh daya yang peng hantip hantip peng be lepu ju hantip anggaran hantip dukungan hantip tapi dengan keikhlasan berjalanlah yang menjangkau dari umat Islam oleh daya itu berapa persen. Di saat syariat Islam di tangan kekuasaan, sementara yang berada di bawah tangan kekuasaan semua aspek kehidupan, kalau tidak mampu disyariatkan, hilanglah fungsi dukungan kekuasaan untuk syariat. Takut dengan keikhlasan ulama-ulama, keikhlasan yang dari zaman kalah dengan ikhlasnya lagi.
pesapa peng tapi pesapa beureum sama homo buka daya. Dudona lah badan daya. Duduk je as daya. Nyan untuk daya dengan anggaran sedemikian rupa. Nyan pialana pokir dewa. Sementara pendidikan yang lain, yang formal, yang menjangkau semua pribadi anak-anak orang Islam, belum tersyariat. Mulai dari silabusnya. Menyo zaman 16 tahun yang kau lihat memfungsikan syariat lewat dunia pendidikan, hari ini lahir generasi baru. Menyo 16 tahun lah sa SD zaman uronyo katamat kuliah, lahir generasi baru. Dan akan terjadi generasi mahasiswa 80% tidak bisa baca Al-Quran. Nyan adhi budaya dengku. Tapi Islam pendidikan mulai dari fondasi puna iman dan akhlak ilmu perlein dudo baru ilmu perlekifaya. Dan kita presentasikan bahwa solusi masa depan Aceh untuk kemajuan semua aspek harus sesuai dengan konsep rumusan pendidikan Islam. Dengan menerjemahkan rumusan ilmu farduin dan fardu kifayah secara benar dalam konteks kekinian. Menyonyan kaglah ilmu perlein. Kira 6 tahun SD, letun SMP, letun SMA. Menyo serius ilmu perlein anak yang jai kulanyan glah. Urang ci donya akhirat gelah ke bagajuk anak bak di kula. Anak butuh ya. Munyo ya juk bandung bak daya si anak pada pe. Hanse fasilita. Bak daya ke ruangan to. Munyo ruangan belajar ya 6 jam selesai. Tetapi ke nyoba daya tepai pipi apa kan? Imano pipi naik, coe pipi naik dia. Akhirnya butuh anggaran berapa? Fasilitas sebuah rumah tangga. Get. Sehingga so sebenarnya yang mampu memfungsikan dunia pendidikan secara keseluruhan untuk berfungsi memperkuat pemahaman syariat sebagai dasar untuk menghidupkan syariat. Tentu itu kewenangan orang yang berkuasa. Tanyo tungku puji pinjam tiada ya. Hai, ni pakai saya kekuasaan ron untuk misi kamu. Ni jod, ni pakai saya ni Islam fungsikan saya dunia pendidikan. Nyen dakwah. Kapan mereka mau memfungsikan, mereka yang berkuasa mau untuk Islam apabila dakwah Islam tersampaikan ke mereka. Tetapi nyokan menanurnya yang terjadi. Yang mufum agama, hana mufum kekuasaan. Yang mufum kekuasaan, hana mufum agama. Mujak ada keroy masing-masing. Ya, ya betul. Sehingga itu biar bahasa. Nyona tengku kita dalam politik bohmu partai. Tanya je tengku bubuk kenan. Kan tempat roh. Padahal nanggronyo nanggro mencari
Tapi pikiran ji hanja urung mufum syariat kena. Tapi bibit hijau kedengku bib muak-muak ke karena nak orang datang kelola pemerintahan. Bib muak-muak. Akhir ji, bagaimana rumusan yang benar? Supaya menjadi kekuatan untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, yang menjadi perjalanan umat ini, perjalanan hidup umat ini menjadi perjalanan ke syurga. Silakan maju. Silakan banyak solusi kepada semua aspek, tetapi semuanya berfungsi untuk jangka panjang. Itulah Islam. Semuanya beruntung. Maka dalam halnya payah ikut taboh konsep yang paling inti dari perjuangan Rasulullah, menjadi sumber kesuksesan perjuangan Rasulullah, di mana Rasulullah lewat pola dakwahnya mampu memperkuat kebaikan, dan kebaikan itu berada di dalam kekuatan. Kebaikan berada dalam kelemahan. Dia akan tenggelam. Sehingga wadayan katrib tuan buat sebuah buku judul ji memperkuat orang baik dan memperbaiki orang kuat. Keberhasilan Rasulullah mampu memperbaiki orang kuat. Umar musuh bebuyutan Islam, tokoh yang ditakuti oleh orang lain yang dia mengislam karena dia nama. Tetapi di saat Umar menjadi orang beriman, masuk ke dalam kelompok Rasulullah, maka timbullah kekuatan, modal besar. Nabi sendiri ni berdoa, ya Allah, ni pemegah Islamnya dengan salah satu dari dua bohuma. Abu Jahal apa? Ada Umar dan Umar. Nyan wati Rasulullah mendake ba Allah ne hebat Islamnya ngan manusia-manusia hebat je. Nyan makna ji tanya payah usah kayaknya. Orang-orang kuat itu menjadi baik itu bagaimana? Kekuasaan yang ada di tangan mereka menjadi untuk kebaikan itu gimana? Apa dengan cara memusuhi mereka? Apa dengan cara mencela-cela mereka? Atau cara mengajak dan menggiring mereka supaya mereka sadar dan insaf? Idayoka itu. Wateta dakwah, ya teta dakwah. Kamu tak maga, tak bengih ke tengok. Rogodom dakwah harmonis, leh dakwah ke konflik. Akai tak agak. Ini ada strategi yang salah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Nah, ngerahmat Allah, kamu lembut ke puja Nabi. Walau kunta fazan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu kasar, keras hati, lam faddu min hawlik, mereka akan menjauh di sekelilingmu. Hanya dengan sikap baiklah, dengan kebaikan-kebaikanlah membuat hati manusia ini luluh. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baik kepada manusia, kamu bisa perbudak hatinya. Sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu. Lagi kan keberhasilan dan akhlak kan. Jadi lu tinggal tak boleh cerita aja mun, nak cerita. Tapi ini bahar. Jadi tanya tiga kali tadi dengar. Tapi dia kan ceritanya yang boleh. Jadi nak bohong kau. Awak kadang hantu dengar je. Nak bohong kau. Atu bak kaya raya. Dan hanaun
Imu mak cuma gaya hidup cuma gaya. Jadi teruk iraya. Nah, imu taruh-taruh. Iraya angin badai dengan angin sepoi-sepoi. Nyoso perut engkongnya ni. Kun iraya ngelung 3 run yang terpapai. Yang engkah angin badai ngelung pisiat lah kan. Baik yang angin sepoi-sepoi bot cita tia but so tu di tajuk iraya irun engkong bak kayaknya makin tegai irun makin tegai mumat tegai irun lom jimu mak ngengkeng lom pokoknya hai tim roji dia kan hati dengan iraya duduk angin badai jipuk angin badai pergi merayu-ayu menjungkat-jungkat engkongnya yang rut jihan di rumah kayak mak yang tetap hari ngan jarong ngaki rumah hari tegal lah miput tegai mumat jilau mangkang wayan nya mujung kamu hati nyaikah angin tepui-tepuinya lebih berat dalam hati anak pun kayak ci dengan tepui-tepuinya je boci kala ni jadi yang tepui-tepuinya iput becu-becu gege bak punyung gege batai gege bak rung tengah mangai pun ketengah tengah iput lom tepi berat tengah ilom tinggal dia jaro-jaro puk yuk hati ngeng kelembutan ji lulu engkau bupu rau yuk itulah keberhasilan Rasulullah. Fabima rahmati minallah lintalahu. Ada saatnya keras. Ada saatnya. Kan bongkar ni. Maka ulap. Gupegat duk rumusan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nyan gupegat rumusan. Sementara nah hadis we. Mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa illam tastati fa bilisani fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Dalam hadis tahapan pun yadi kan tahapan kedua lisan tahapan kele kalbi lam rumusan amar ma'ruf nahi mungkar ini pun kan jadi taklim ajarkan mereka beri pengetahuan ke mereka tentang baik dan benar. Setelah taklim baru to'is bina mereka bimbing mereka. Kalau dibimbing sudah cukup tapi masih mu'anid, itu baru pressure, tekan, taksin, tekanan dengan tekanan. Hukuman ketenelu haji. Ini kita mau hidupkan Islam, langsung main di hukuman. Mereka tidak tahu Islam. Namu form je ada dapat salah putih lagi dapat tahu long pelung lang support peluang dekun support tunggu bit ipluang nyan bim tawa ujung baga ke hana lampu. Mereka tidak dibekali dengan ilmu yang cukup dan memadai.
Ini masih banyak ruang-ruang kosong yang tidak tersampaikan ilmu dasar Islam. Mereka sekolah, tapi mereka tidak tahu Islam karena mereka di sana tidak berfungsi untuk pendidikan Islam. Apalagi yang tidak sekolah, ya bertantikulah kosong. Mereka menjadi sasaran sabu-sabu, sasaran dekadesi moral, menjadi sasaran target aliran sesat. Maka jangan biarkan ruang-ruang itu ada. Ini era global. Munyo jamun lampu tanyuk terlantar hanai co igop. Munyo uronyo munyo terlantar takubah ijo igop. Wate ijo igop ipula tanaman gop. Munyo ipula tanaman yang bermanfaat kajiannya aliran titah ipula. Itanyo uronyo tabangun ladang bijeh aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Hidih bak ruang kosong je kajian kena dua aliran titah. Hana pat li pula tanaman tayo kawai joy go. Olehnya dengan kekuasaan pihak ini era global. Kita akan berhadapan dengan sistem dunia. Sehingga tanyo pedang Islam ini ide.
إن الله وملائكته يصلون